Salam, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya Joko dari Surabaya. Saya akan menyaksikan cinta kasih Tuhan yang sudah saya alami dalam kehidupan saya. Seperti yang sudah pernah saya saksikan di Street Justice ini, bahwa saya sudah sejak kecil menjadi orang Kristen. Tetapi dalam kehidupan saya tidak mencerminkan bahasa ini orang Kristen. Dan saya jauh dari Tuhan, saya jauh dari kehidupan yang mencerminkan bahasa ini anak Tuhan. Sampai saya usia 50 tahun. Baru di usia 50 tahun, Tuhan izinkan hal besar terjadi dalam kehidupan saya, sehingga membuat saya tahu bahwa Tuhan benar-benar mencintai saya. Dan saya serahkan semua kehidupan saya dalam tangan Tuhan. Baru sekitar 2 tahun ini, saya benar-benar mengalami Tuhan. Sepertinya saya menyesal. Saya sangat menyesal. Kenapa tidak dari dulu, tidak dari remaja dulu, saya mengalami Tuhan seperti ini. Kenapa tidak dari dulu saya memilih bahwa saya harus berjalan di jalan Tuhan. Hanya kedamaian dulu yang saya cari. Saya tidak menemukannya. Saat ini, lambat laun Tuhan memulihkan kehidupan saya. Saya yang dulu bukan apa-apa, saya yang dulu dipandang sebelah mata bagi semua orang. Tapi saat ini, saya bangga. Saya tahu Tuhan menyayangi saya. Tuhan terus memproses kehidupan saya, terutama kami sekeluarga ya. Menyambung dari kesaksian istri saya kemarin, Diana, ya, bahwa memang sudah 2 tahun ini Tuhan terus memproses kami berdua, hingga Tuhan izinkan kami untuk hidup serumah dengan ibu saya, orang tua saya. Dengan hidup serumah dan karakter yang berbeda dengan istri saya, banyak sekali terjadi masalah dalam kehidupan kami awalnya. Banyak perselisihan antara istri saya dengan ibu saya, antara saya dengan istri saya. Karena memang kami bertiga ini tipe temperamennya, orang mudah emosi. Tuhan izinkan kami untuk menghadapi masalah-masalah, untuk menghadapi seperti ini. Karena saya tahu Tuhan menyayangi kami. Tuhan ingin membuat kami menjadi bejana yang indah. Tuhan tidak ingin kami ada dosa sedikit pun, atau Tuhan tidak ingin kami tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saya sadar kalau Tuhan sangat mengasihi kami. Dengan situasi seperti ini, kami, ibu kami, dan istri kami harus menjalannya dengan sabar. Tetapi memang mustahil kalau kami mengalami seperti ini dan bisa menjalani seperti ini dengan kekuatan kami. Kami tahu hanya Roh Kudus yang bisa mengubah kami. Kami terus bawa doa, kami terus bawa dalam pergumulan. Puji Tuhan,
Tuhan mulai membentuk kami. Tuhan mulai menunjukkan bahwa inilah jalannya, bahwa inilah jalan Tuhan untuk kami. Kami bersyukur, sangat bersyukur bahwa Tuhan sangat mengasihi kami. Dengan adanya situasi seperti ini, Tuhan membentuk karakter kami. Tuhan ingin kami timbul buah-buah roh dalam kehidupan kami. Saya sangat bersyukur sekali dan saya sangat berterima kasih sekali. Istri saya yang awalnya bukan anak Tuhan, baru sekitar 2 tahun ini juga dia mengikut Tuhan. Dia meninggalkan agamanya yang dulu. Dia mengikut Tuhan. Saya lihat dia sudah banyak perubahan. Dia sudah banyak dibentuk oleh Tuhan. Saya sangat berterima kasih. Itu juga dengan orang tua saya. Orang tua saya sudah lebih sabar lagi. Begitu juga dengan saya. Tuhan mengharuskan saya untuk lebih bisa menjaga hati. Inilah proses Tuhan. Jika kita tidak mengetahui, jika kita tidak benar-benar memahami bahwa ini rencana Tuhan untuk mengubah kita, mungkin kita akan menyalahkan kehidupan kita, ya kenapa kok kita mengalami seperti ini Tuhan. Mungkin kita bisa menyalahkan Tuhan. Saya sudah mengikut Tuhan, saya sudah menyerahkan semua dalam tangan Tuhan, tetapi kenapa saya mengalami masalah-masalah seperti ini. Tetapi kalau kita menyadari bahwa ini adalah rencana Tuhan, karena Tuhan mengasihi kita, Tuhan menginginkan kita menjadi bejana yang indah, karena kita adalah biji mata Tuhan. Tuhan tidak menginginkan biji matanya berbuat dosa. Itu yang Tuhan inginkan. Puji Tuhan. Kami semakin dekat dengan Tuhan. Dan Tuhan semakin menyatakan kasih-Nya kepada kami, keluarga. Tuhan terus memulihkan kehidupan kami. Dan kami sangat bersyukur. Kami mengalami semua ini. Dan kami tahu rencana Tuhan terhadap diri kami. Kami ingin terus berjalan di dalam rencana Tuhan. Saat ini jujur kami mempunyai sedikit problema dalam kehidupan kami mengenai tentang anak kami, ya. Kami ingin semua anak-anak kami bersama-sama dengan kami datang menyembah Tuhan. Pergumulan kami dengan anak kami yang satu ini, yang nomor 1, sudah usia sekitar 23 tahun. Saya ingin membawa anak kami ini datang kepada Tuhan. Anak kami ini jauh dari Tuhan, seperti saya dulu. Anak kami yang satu ini berjalan di dalam dunia yang seperti yang saya kerjakan dulu. Saya ingin Tuhan menjawab doa kami. Saya ingin membawa dia datang pada Tuhan. Saya ingin membawa dia untuk melepaskan semua kehidupan duniawinya seperti saya. Ini menjadi pergumulan saya sampai saat ini. Saya yakin Tuhan akan menjawab doa kami dan Tuhan akan mengubahkan dia.
Saya percaya karena saya sendiri merasakan kasih kuasa Tuhan yang saya sudah alami. Saya sendiri merasakan benar-benar Tuhan sudah mengubah kehidupan saya. Dan saya yakin Tuhan akan mengubah kehidupan anak saya. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan bahwa saya benar-benar merasakan kuasa Tuhan dan kasih Tuhan selalu menyertai saya, terutama dalam kehidupan ekonomi saya, ekonomi kami. Saya cuma sekedar orang jualan kue kecil-kecilan ya. Setelah saya meninggalkan pekerjaan saya yang lama, yang dulu, saya tinggalkan semua. Saya hanya jualan kue kecil-kecilan. Tetapi Tuhan memenuhi semua kebutuhan saya, memenuhi semua kebutuhan keluarga saya. Semua karena kasih Tuhan. Sampai di titik ini, saya sangat merasakan campur tangan Tuhan dalam kehidupan kami, terutama ekonomi kami. Saya sangat bersyukur pada Tuhan bahwa Tuhan begitu baik dan saya tidak salah untuk saya meninggalkan hal-hal duniawi yang dulu pernah saya lakukan. Saya tidak salah kalau saya memilih jalan Tuhan. Saya sangat bersyukur. Saya percaya, saya yakin kehidupan saya lambat laun Tuhan akan membawa naik, semakin naik. Jika saya tetap bertahan dalam proses Tuhan ini. Saya akan mengikuti semua aturan Tuhan dan saya akan menikmati proses Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih. Hanya ini yang bisa saya saksikan. Saya yakin bisa membawa berkat bagi saudara-saudara yang mendengarkan kesaksian saya ini. Intinya, jika pilihan kita mengikut Tuhan dan meninggalkan semua hal buruk dalam kehidupan kita pribadinya, karena Tuhan melihat hati. Kita mengikut Tuhan, kita meninggalkan hal buruk dalam kehidupan kita, Tuhan akan menuntun kita. Tuhan akan memberikan yang terbaik buat kita. Itu yang Tuhan janjikan. Puji Tuhan. Saya tutup kesaksian saya. Semoga kesaksian saya ini menjadi berkat untuk saudara-saudara semua. Terima kasih, puji Tuhan. Shalom, Tuhan memberkati. Amin.